Closed doors, I'm a fool for your love. Halo Players, di film di sini. Nah, di video ini Ane akan memberitahu apa saja sih yang akan terjadi di tahun 2020. Karena menurut Ane, tahun 2020 ini akan menjadi tahun paling luar biasa buat One Piece. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video dari Filmnomi langsung muncul di HP kalian. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, jadi kita mendapatkan informasi terbaru terkait One Piece di tahun 2020. Karena akan banyak sekali hal yang akan terjadi di tahun 2020 ini. Yang terutama menurut Oda pada acara di Jam Festa 20 kemarin. Nah, jadi pada acara itu Oda menyampaikan atau memberi sedikit spoiler bahwa keadaan untuk trio orang terdekat Luffy sedang dalam bahaya, yaitu Sabo, Hancock, dan Vivi. Nah, mungkin sebelum lanjut untuk penjelasan mereka bertiga ini, Ane akan sedikit memfokuskan ke cerita One Piece yang sudah terjadi saat ini. Yang pertama, di mana cerita One Piece ini terakhir kita tahu yaitu flashback Oden dan juga Roger sudah sampai ke Skypiea dan akhirnya mereka sudah menuliskan perkataan di Batu Poneglyph. Nah, jadi jika minggu ini tidak libur, yang berarti One Piece akan muncul di hari Jumat ini atau mungkin Senin depan. Yang berarti akan ada satu chapter baru yang kemungkinan akan menjelaskan perjalanan Roger yang kurang lebih jika tidak sampai ke Raftel, maka setidaknya mereka akan kembali ke Wano atau ke pulaunya Big Mom untuk mengetahui road Poneglyph lainnya. Karena sebelum mereka mencapai Raftel, mereka harus menuju ke pulau totolannya Big Mom dan juga road Poneglyph yang berada di Wano. Yang mungkin jika seperti itu, akhirnya Kinemon dan yang lain sempat bertemu dengan Roger ketika mereka semua sampai di Wano untuk mengetahui road Poneglyph ke Raftel. Nah, lalu jika minggu ini tidak libur, maka One Piece minggu depan kemungkinan besar akan libur. Karena kita tahu jadwal dari WSJ atau Weekly Shonen Jump ini biasanya di akhir tahun dan awal tahun ini akan libur. Nah, jadi kemungkinan apa saja sih yang akan terjadi di tahun 2020 di mana One Piece akan menjadi sangat penting. Pertama, pada tahun 2020 kita akan memasuki babak awal penting di mana akhirnya Oden sampai ke pulau akhir yaitu Locktail. Dan semoga saja Oda sesuai dari kata-kata di Jam Festa bahwa dia tidak ingin lama-lama membawa flashback Oden karena dia sendiri takut akan memberitahu apa sih One Piece itu, yang berarti setidaknya informasi tentang One Piece sendiri akan semakin jelas di tahun 2020 ini. Walaupun kita tidak tahu wujud dari One Piece, seenggaknya kita tahu bahwa One Piece itu seperti apa dan apa itu gunanya. Selain itu juga kita akan tahu tentang sejarah si Pulau Raftel ini. Karena flashback dari Oden ini seharusnya akan menjelaskan tentang si Raftel itu sendiri atau Locktail. Tadi kita hitung-hitung, One Piece sudah sampai di chapter 966. Yang berarti jika tahun ini akan muncul satu chapter lagi yaitu chapter 967. Dan jika prediksi benar, di X1 Wano yaitu adalah 15 chapter, lalu di X kedua Wano dia memakan 30 chapter sampai di chapter 955 kemarin. Dan X3 apakah pas akan beres dalam waktu 45 chapter? Maka jika begitu, Aquano ini akan selesai di chapter 1000. Yang berarti membutuhkan kurang lebih sekitar 33 lebih chapter untuk sampai di penghujung Wano. Dimana dalam 1 tahun, kita mengetahui ada 52 minggu, dan anggap saja OP atau One Piece ini hanya rilis 70% dari total minggu itu, maka kurang lebih kita akan mendapat sekitar 35 chapter. Yang berarti masih lebih dari cukup untuk membereskan Aquano di tahun 2020. Nah, jika begitu, kita akan mendapatkan perang luar biasa di Wano Kuni ini. Dan apakah benar bahwa Kaido akan mati di arc ini pun seharusnya kita sudah mengetahuinya di tahun 2020 nanti. Yang berarti akan menjadi sangat epic untuk Wano Kuni di tahun 2020. Selain itu juga, dari perkataan Oda di Jam Festa tentang ketiga orang terdekat Luffy, jika kita mengikuti alur Wano, di mana keadaan dunia pasti akan diberitahu setiap X dari Wano ini selesai. Karena kita tahu dari X1 menjelaskan tentang keadaan dunia untuk si referee, yang kita pun mengetahui bounty Yonko pertama yaitu si Teach setelah X1 dari Wano ini selesai. X ini beres ketika si Luffy ditangkap oleh si Kaido. Lalu X2 yaitu ketika Zoro mendapatkan senjata barunya yaitu Enma dan siap-siap menuju perang. Sehabis itu pun kita mengetahui bounty untuk seluruh Yonko dan bahkan bounty si Roger sendiri. Yang berarti keadaan dunia diceritakan setelah kedua Wano selesai. Yang kemungkinan
keadaan dunia lagi pun akan diceritakan setelah act ketiga dari One Piece selesai, yang berarti ini adalah act terakhir dari negeri Wano-Kuni. Maka pas sudah jika dikatakan oleh si Oda di Jam Vesta di mana Arc Wano selesai dan kondisi dunia pun akan diberitahu kembali tentang keadaan dari ketiga orang terdekat Luffy yang dalam posisi berbahaya. Nah, ketiga orang terdekat Luffy ini untuk Hancock yang kita tahu dia telah menyelamatkan Luffy berkali-kali serta menolongnya di Pulau Amazon Lily. Kemungkinan besar dia dalam keadaan berbahaya setelah kita mengetahui terakhir bahwa Koby dan teman-temannya mungkin dibantu oleh angkatan laut lain yang kuat untuk mengalahkan si Hancock ini. Karena untuk menurut Anne sendiri, si Koby masih belum mampu atau belum cukup hebat untuk dapat mengalahkan si Hancock. Lalu Vivi, mantan kru dari Luffy sendiri, yang setelah kita mengetahui si Im Sama memegang fotonya dan kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap Vivi karena dari perkataan Garp terakhir bahwa sesuatu hal terjadi kepada kerajaan Alabasta. Yang berarti si Vivi ini mungkin hilang, apakah diculik oleh pemerintah dan yang lain-lain kita masih belum tahu. Dan dikatakan bahwa mereka dalam keadaan genting. Serta yang terakhir, kakak dari Luffy satu-satunya lagi yaitu Sabo, yang akan menyebabkan pasti bapaknya dari Luffy yaitu Monkey D. Dragon turun gunung dan akan langsung menghampiri Marigois jika benar bahwa mereka komandan revolusioner ini semuanya tertangkap setelah dikalahkan oleh Green Bull dan juga Fujitora. Maka jika seperti itu, orang-orang tersebut jelas jika sampai ke telinga Luffy dan sampai ke telinga dari krunya Luffy pasti mereka tidak akan tinggal diam, dimana S yang kakaknya saja langsung disamper oleh Luffy ke Impel Down dan ke Marineford. Maka kasus ini ketiga orang yang sangat dekat dengan Luffy dibuat seperti itu. Maka Luffy sudah pasti tidak akan tinggal diam dan akan mendatanginya dimanapun mereka berada. Yang berarti perang besar tidak akan terelakkan kembali dengan bantuan dari bapaknya yaitu Dragon yang pasti akan ikut turun untuk menyelamatkan para komandan yang berharganya. Nah, namun satu pertanyaan besar lagi, apakah ketiga orang tersebut benar-benar ada hubungannya dengan world government atau pemerintah dengan Marine? Ataukah Kurohige yang kita tahu dia muncul setelah Act 1 dan Act 2 Wano ini selesai, bahwa di Act 1 dia dimunculkan bounty-nya, serta di Act 2 dia berkata bahwa sudah saatnya mereka bergerak akan muncul kembali setelah Act 3 dari Wano selesai. Dan jika benar, siapakah orang yang mungkin ditawan oleh si Kurohige ini? Apakah ada hubungannya si ketiga orang yang ini dalam berbahaya dengan Kurohige, atau murni mereka semua berada di tangan Marine dan juga pemerintahan? Yang berarti walaupun begitu di antara keduanya perang besar pun pasti akan segera terjadi, mungkin di antara Yonkou Kurohige ini dengan si Luffy, ataukah world government ini dengan Luffy dan revolusioner lainnya. Yang berarti mungkin perkataan Oda tentang akan menamatkan One Piece dalam 5 tahun ini benar adanya. Karena hal tersebut pasti akan memicu perang besar dan luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang sangat epik dan luar biasa yang akan terjadi di tahun 2020 ini. Flashback Oden yang sudah sampai di penghujung, lalu Wano Arc yang akan sampai di klimaks, serta perkataan Oda tentang 3 orang ini yang dalam posisi berbahaya. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian tentang apa yang akan terjadi di tahun 2020 ini untuk cerita One Piece? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devi pamit and I'll see you guys next time.